Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang renung di mana kita belajar memahami hidup melalui kebijaksanaan para filsuf. Ada saatnya manusia harus berhenti berlari mengikuti kebisingan dunia luar dan mulai berani menoleh ke dalam dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah hadiah dari keadaan, melainkan hasil dari disiplin batin. Ketika kita berhenti sibuk membandingkan diri dengan orang lain, ketika kita memilih diam alih-alih larut dalam pertengkaran yang sia-sia, disitulah kita menemukan ruang paling berharga, ruang untuk mengenali diri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan pikiranmu dijajah oleh hal-hal di luar kendalimu." Pesan itu sederhana, namun mampu mengubah hidup siapapun yang berani mempraktikkannya. Senandika Filsafat hadir sebagai pengingat, mulailah fokus pada dirimu sendiri, jaga diam sebagai kekuatan, dan biarkan perubahan lahir dari dalam. Poin 1. Diam adalah bentuk kekuatan. Seringkali manusia salah memahami diam. Ia dianggap sebagai tanda kelemahan, ketidakmampuan untuk membela diri, atau bahkan ketidaktahuan. Padahal, jika kita menilik lebih dalam melalui lensa filsafat stoikisme, diam justru merupakan salah satu bentuk kekuatan tertinggi yang dimiliki manusia. Diam bukanlah ketiadaan, melainkan ruang penuh kesadaran yang melatih jiwa agar tidak mudah goyah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita begitu sering mendapati diri kita terjebak pada reaksi spontan. Ketika seseorang menghina, kita ingin segera membalas. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita ingin langsung mengeluh. Ketika dunia di sekitar kita penuh kebisingan, kita terdorong untuk menambahkan kebisingan baru dengan suara kita sendiri. Disinilah diam menjadi senjata yang halus namun kuat. Diam memberi kita jeda, ruang untuk menimbang, dan kesempatan untuk merespons dengan pikiran yang jernih, bukan dengan emosi yang membakar. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Jika memungkinkan, jagalah dirimu tetap tenang. Jangan biarkan orang lain merenggut kedamaianmu." Kata-kata ini sederhana, tetapi mengandung prinsip mendalam. Ketenangan tidak lahir dari keadaan yang tenang, melainkan dari kemampuan diri untuk tetap diam di tengah keributan. Justru ketika dunia bising, ketika orang lain terpancing emosi, orang yang mampu menjaga diamnya menunjukkan kekuatan sejati. Diam juga adalah bentuk kendali. Kendali atas diri sendiri jauh lebih penting daripada kendali atas orang lain. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang berbicara tentang kita, tetapi kita bisa mengatur bagaimana kita memilih untuk merespons. Dengan diam, kita menunjukkan bahwa kita tidak tunduk pada provokasi, tidak diperbudak oleh dorongan emosi, dan tidak mudah diarahkan oleh opini luar. Diam mengajarkan kita untuk berdaulat atas diri sendiri. Namun, diam yang dimaksud bukanlah pasif. Ia bukan tanda menyerah. Diam dalam perspektif filsafat adalah bentuk aktif dari pengendalian diri. Diam adalah keputusan sadar untuk tidak ikut larut dalam kekacauan, melainkan memilih jalan kebijaksanaan. Seperti seorang prajurit yang menahan pedangnya dalam pertempuran, bukan karena ia tidak bisa mengayunkannya, tetapi karena ia tahu kapan harus menggunakannya dengan tepat. Lebih jauh lagi, diam adalah ruang untuk mendengar. Di tengah dunia yang gemar berteriak, yang seringkali lebih suka didengar daripada mendengar, kemampuan untuk diam membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Saat kita diam, kita tidak hanya mendengar orang lain dengan lebih baik, tetapi juga mendengar diri sendiri. Kita mendengar suara hati yang sering tenggelam dalam kebisingan dunia. Di sanalah kita menemukan arah, kejelasan, dan kekuatan sejati untuk melangkah. Kita pun dapat melihat bukti diam sebagai kekuatan dalam sejarah. Banyak tokoh bijak tidak memenangkan kehidupan mereka dengan kata-kata yang keras, melainkan dengan ketenangan yang kokoh. Sokrates ketika dituduh dan diadili, memilih menghadapi takdirnya dengan ketenangan yang nyaris tanpa perlawanan verbal. Dia tahu, kekuatan bukan selalu hadir dari suara yang lantang, melainkan dari jiwa yang teguh. Dalam konteks kehidupan modern, diam menjadi semakin penting. Dunia maya penuh dengan komentar, perdebatan, dan opini tanpa henti. Orang berlomba-lomba untuk didengar, namun semakin sedikit yang benar-benar mendengar. Dalam keadaan ini, memilih diam adalah bentuk keberanian yang jarang dimiliki. Berani untuk tidak ikut dalam arus debat yang tak berkesudahan. Berani untuk tidak bereaksi pada setiap provokasi. Berani untuk membiarkan kata-kata orang lain lewat tanpa harus menanggapi. Itu adalah kekuatan yang melindungi energi,
waktu dan kewarasan kita. Diam juga melatih kita untuk menunda reaksi. Seringkali keputusan terbaik bukanlah yang lahir dari emosi sesaat, melainkan dari pikiran yang matang setelah diam. Dengan diam, kita belajar menunggu badai reda hingga pandangan kita kembali jernih. Kita belajar bahwa tidak semua hal layak direspons, tidak semua isu layak diperjuangkan, dan tidak semua kata perlu dijawab. Pada akhirnya, diam adalah perisai. Ia menjaga martabat, mengokohkan wibawa dan meneguhkan karakter. Orang yang mampu diam di saat orang lain sibuk berteriak, ibarat batu karang yang tetap berdiri teguh, meski ombak menghantam tanpa henti. Batu itu tidak berteriak, tidak membalas, tetapi keheningannya justru menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Maka, belajarlah untuk menghargai diam. Gunakan ia bukan sebagai tempat bersembunyi, melainkan sebagai medan latihan jiwa. Dalam diam kita belajar menahan diri, melatih pikiran, mendengar hati, dan akhirnya menemukan kebebasan. Kebebasan dari belenggu emosi, dari jeratan opini, dan dari keinginan untuk selalu terlihat benar. Itulah kekuatan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani berjalan dalam keheningan. Poin 2. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Dalam hidup, seringkali kita terjebak dalam kesalahan mendasar. Kita menghabiskan waktu, tenaga, bahkan kebahagiaan kita untuk mengatur hal-hal yang sebenarnya tidak pernah berada dalam kendali kita. Kita resah karena hujan turun saat kita merencanakan perjalanan. Kita kecewa karena orang lain tidak menghargai usaha kita. Kita marah karena situasi dunia tidak sesuai dengan keinginan kita. Semua kegelisahan itu lahir dari satu sumber yang sama. Keinginan untuk mengendalikan apa yang sejatinya tak bisa kita kuasai. Stoikisme datang dengan prinsip sederhana namun radikal. Bedakan mana yang berada dalam kendalimu dan mana yang tidak. Epictetus pernah mengingatkan, ada hal-hal yang berada dalam kuasa kita dan ada hal-hal yang tidak. Kebahagiaan bergantung pada kemampuan kita membedakan keduanya. Kata-kata ini bukan hanya teori filsafat, melainkan kunci praktis untuk membangun ketenangan jiwa. Apa yang ada dalam kendali kita? Pikiran kita, sikap kita, pilihan kita, dan tindakan kita. Apa yang tidak berada dalam kendali kita? Pandangan orang lain. Hasil akhir dari setiap usaha, perubahan cuaca, kesehatan yang bisa tiba-tiba goyah, bahkan panjang pendeknya hidup. Ketika kita berusaha menguasai yang bukan milik kita, kita pasti kecewa. Namun ketika kita memusatkan energi pada apa yang memang ada di tangan kita, hidup menjadi lebih ringan. Contoh sederhana bisa kita lihat dalam interaksi sehari-hari. Anda mungkin bekerja keras untuk melakukan yang terbaik, namun rekan kerja tidak selalu akan menghargainya. Apakah itu di luar kendali Anda? Ya. Yang bisa Anda kendalikan hanyalah kualitas kerja Anda, integritas Anda, dan keteguhan hati Anda untuk tetap melakukan hal yang benar. Jika pujian datang, syukuri. Jika celaan datang, biarkan. Karena keduanya bukan hal yang bisa Anda atur. Prinsip ini juga berlaku dalam menghadapi kesulitan. Bayangkan Anda sedang sakit. Anda tidak bisa mengendalikan penyakit itu sepenuhnya, tetapi Anda bisa mengendalikan sikap Anda terhadapnya. Apakah Anda akan mengeluh tanpa henti, atau Anda memilih bersabar dan merawat tubuh dengan baik? Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan bukan berarti pasrah buta, melainkan mengarahkan energi hanya pada hal-hal yang berguna. Dalam kehidupan modern, kesalahan kita sering terletak pada obsesi terhadap hasil. Kita bekerja keras, namun kemudian dihantui oleh kecemasan. Apakah saya akan berhasil? Apakah saya akan mendapatkan apa yang saya harapkan? Padahal hasil akhir bukan sepenuhnya ada di tangan kita. Yang bisa kita jaga hanyalah proses, niat, dan usaha. Hasil adalah gabungan dari banyak faktor, termasuk faktor luar yang tak bisa kita atur. Maka bijaklah untuk hanya menaruh perhatian pada proses, bukan pada kecemasan akan hasil. Mengendalikan diri juga berarti membebaskan diri dari belenggu emosi yang sia-sia. Mengapa kita harus marah pada hujan? Padahal hujan bukanlah makhluk yang mendengar. Mengapa kita harus kecewa karena orang lain bersikap buruk? Padahal kita tidak bisa mengatur hati mereka. Justru dengan menjaga kendali atas emosi kita menemukan kebebasan. Orang boleh berbuat semaunya. Dunia boleh bergerak sebagaimana adanya, namun kita tetap berdaulat atas diri sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa luar. Sadarilah ini,
dan Anda akan menemukan kekuatan. Kalimat ini menjadi pengingat bahwa pusat kehidupan bukanlah apa yang terjadi di luar, tetapi bagaimana pikiran kita menanggapi yang terjadi di luar. Dunia boleh goyah, namun jika batin kita teguh, kita tetap berdiri kokoh. Seni mengendalikan yang bisa dikendalikan juga mengajarkan kita untuk lebih hemat dalam menggunakan energi hidup. Daripada menghabiskan waktu untuk mengutuk keadaan, lebih baik kita menggunakannya untuk memperbaiki diri. Daripada menunggu orang lain berubah, lebih baik kita menguatkan hati agar siap menghadapi apapun. Daripada sibuk mengejar hal-hal yang tak pernah bisa kita genggam, lebih baik kita menanamkan kualitas diri yang akan selalu menjadi milik kita. Kekuatan sejati tidak datang dari memegang kendali atas dunia, melainkan dari kemampuan menguasai diri sendiri. Inilah yang membedakan orang yang bijak dengan orang yang lalai. Orang lalai sibuk mengejar apa yang di luar jangkauannya, lalu kecewa. Orang bijak sibuk mengasah diri, lalu menemukan kedamaian. Maka renungkanlah, dalam hidup ini seberapa sering kita membuang tenaga pada hal-hal di luar kendali kita. Mulailah berlatih untuk menyederhanakan pikiran. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini di bawah kendaliku? Jika ya, lakukan yang terbaik. Jika tidak, lepaskan. Dengan prinsip ini, hidup menjadi lebih ringan, hati lebih tenang, dan jiwa lebih kuat. Pada akhirnya, mengendalikan apa yang bisa dikendalikan bukan hanya strategi hidup, melainkan fondasi kebebasan. Sebab manusia yang berdaulat atas dirinya tidak bisa diperbudak oleh keadaan luar. Ia tetap tegak di tengah badai, bukan karena badai mereda, tetapi karena ia tahu bahwa kendali sejatinya ada pada satu hal, dirinya sendiri. Poin 3. Mengurangi perbandingan sosial. Salah satu sumber penderitaan terbesar manusia modern bukanlah kemiskinan, bukan pula peperangan, melainkan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita hidup di era di mana kehidupan orang lain begitu mudah terlihat. Media sosial menampilkan potongan gambar, momen bahagia, pencapaian, dan segala hal yang membuat hidup mereka tampak sempurna. Akibatnya, tanpa sadar kita menyeret diri kita dalam arena perbandingan yang tiada habisnya. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa akar dari kegelisahan bukanlah apa yang terjadi di luar, melainkan bagaimana kita memandangnya. Ketika kita melihat kesuksesan orang lain, pikiran kita seringkali terjebak, mengapa bukan aku? Mengapa hidupku tak seindah itu? Padahal kenyataannya, kita hanya melihat permukaan. Kita melihat hasil, bukan proses. Kita melihat senyuman, bukan air mata yang tersembunyi. Kita melihat pencapaian, bukan perjuangan yang panjang. Membandingkan hidup kita dengan potongan kisah orang lain adalah ketidakadilan terhadap diri sendiri. Seneca pernah menulis, tidak ada orang yang bisa hidup bahagia jika ia selalu menatap apa yang dimiliki orang lain, bukan pada apa yang ia miliki. Kalimat ini sederhana, namun menghantam inti persoalan manusia sepanjang zaman. Kebahagiaan tidak pernah lahir dari membandingkan, melainkan dari kemampuan menghargai dan bersyukur atas apa yang telah ada di tangan. Masalahnya, perbandingan sosial jarang menghasilkan motivasi yang sehat. Sebaliknya, ia melahirkan iri hati, rendah diri, dan rasa tidak pernah cukup. Kita bisa memiliki pekerjaan yang baik, rumah yang nyaman, keluarga yang penuh cinta, tetapi semua itu bisa hilang nilainya hanya karena kita melihat orang lain memiliki lebih. Kita lupa bahwa ukuran kebahagiaan tidak universal. Apa yang membuat orang lain bahagia belum tentu menjadi jalan bahagia bagi kita. Mengurangi perbandingan sosial bukan berarti menutup mata dari dunia. Bukan berarti kita berhenti menghargai prestasi orang lain. Sebaliknya, ini adalah tentang menjaga keseimbangan. Kita belajar untuk mengakui keberhasilan orang lain tanpa harus merendahkan diri sendiri. Kita bisa berkata, bagus ia berhasil, sambil tetap menegaskan, aku pun punya jalanku sendiri. Karena pada akhirnya, hidup adalah perjalanan personal. Tidak ada dua jalan yang sepenuhnya sama. Tidak ada dua takdir yang sepenuhnya identik. Dalam perspektif stoikisme, yang seharusnya menjadi fokus bukanlah apakah kita lebih baik dari orang lain, melainkan apakah hari ini kita lebih baik dari diri kita kemarin. Perbandingan sejati adalah perbandingan internal, bukan eksternal. Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk senantiasa bercermin pada diri. Apakah aku sudah menggunakan waktuku dengan baik? Apakah aku sudah hidup sesuai dengan kebajikan? Jika jawabannya ya,
maka tidak penting apakah orang lain berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Lebih dari itu, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain membuat kita kehilangan ketenangan batin. Hidup menjadi perlombaan yang tak pernah selesai. Setiap kali kita mencapai sesuatu, kita melihat orang lain sudah lebih jauh. Dan ketika kita mengejar mereka, ada lagi yang lebih tinggi. Maka kita berlari tanpa henti, tanpa pernah merasa sampai. Inilah jebakan yang membuat banyak orang kelelahan, bukan secara fisik, tetapi secara jiwa. Mengurangi perbandingan sosial adalah bentuk kebebasan. Ketika kita berhenti mengukur hidup dengan ukuran orang lain, kita mulai mengukur hidup dengan ukuran diri sendiri. Kita tidak lagi merasa kecil hanya karena orang lain besar. Kita tidak lagi merasa gagal hanya karena orang lain berhasil. Kita mulai melihat bahwa setiap orang punya musimnya sendiri. Ada musim berbunga, ada musim berbuah, dan ada musim bertumbuh dalam diam. Prinsip ini juga melatih rasa syukur. Karena tanpa perbandingan yang berlebihan, kita lebih mampu melihat apa yang sudah kita miliki. Betapa sering kita melupakan nikmat sederhana, kesehatan, keluarga, sahabat, waktu luang, hanya karena kita sibuk iri dengan hal-hal besar yang dimiliki orang lain. Padahal kebahagiaan sejati justru lahir dari kemampuan menghargai hal-hal sederhana yang kita miliki setiap hari. Maka, mulailah berlatih untuk mengurangi perbandingan. Batasi konsumsi yang memicu iri hati, seperti terlalu lama menatap kehidupan orang lain di media sosial. Alihkan energi yang sebelumnya terbuang untuk membandingkan, menjadi energi untuk memperbaiki diri. Tanyakan pada diri sendiri setiap hari, apakah aku lebih bijak dari kemarin? Apakah aku lebih sabar dari kemarin? Apakah aku lebih kuat dari kemarin? Jika jawabannya iya, maka itu sudah cukup. Pada akhirnya, kebahagiaan tidak pernah ditemukan dalam cermin orang lain, melainkan dalam hati yang berdamai dengan dirinya sendiri. Dengan berhenti membandingkan, kita berhenti memperbudak diri oleh standar luar. Kita mulai menemukan ketenangan, dan ketenangan itu adalah kekayaan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Poin 4. Membangun ketenangan batin. Ketenangan batin adalah harta yang lebih berharga daripada emas, lebih kokoh daripada benteng, dan lebih menenangkan daripada segala hiburan dunia. Namun ironisnya, justru harta inilah yang paling sering diabaikan manusia. Kita berlari mengejar kekayaan, kedudukan, pengakuan, tetapi semakin jauh kita berlari, semakin besar pula kegelisahan yang kita bawa. Karena sesungguhnya, ketenangan tidak datang dari luar, melainkan lahir dari dalam diri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin bukanlah hadiah dari keadaan, melainkan hasil dari cara kita memandang keadaan. Dunia ini tidak pernah berhenti bergerak. Kabar baik datang silih berganti dengan kabar buruk, kesenangan datang bersama kesulitan, dan setiap keberhasilan disusul dengan tantangan baru. Jika kita menggantungkan ketenangan pada situasi, maka jiwa kita akan senantiasa terguncang. Namun jika kita belajar menata pikiran, menahan emosi, namun menerima apa yang tidak bisa diubah, maka ketenangan itu akan tetap menyala bahkan di tengah badai. Marcus Aurelius menulis, ketenangan berasal dari dalam, jangan mencarinya di luar dirimu. Kalimat ini adalah penegasan bahwa tidak ada kekuatan eksternal yang mampu memberi kita kedamaian abadi. Orang bisa memberi kita pujian, bisa memberi kita kenyamanan, tetapi tidak seorang pun bisa menjamin ketenangan kita. Ketenangan adalah hak milik pribadi, dan hanya kita yang bisa membangunnya. Bagaimana cara membangun ketenangan batin? Pertama, dengan menerima keterbatasan. Sumber kegelisahan terbesar adalah keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kita ingin dunia sesuai dengan kehendak kita, tetapi dunia tidak pernah tunduk pada satu manusia. Maka langkah awal menuju ketenangan adalah menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Hujan akan tetap turun meski kita ingin cerah. Orang lain akan tetap berkata semaunya meski kita ingin dihargai. Jika kita bisa menerima keterbatasan ini, separuh beban jiwa sudah terangkat. Kedua, dengan mengatur pikiran. Pikiran adalah sumber dari segala emosi. Ketika kita memandang peristiwa buruk sebagai malapetaka, maka jiwa kita terguncang. Tetapi jika kita memandangnya sebagai kesempatan untuk belajar, maka hati kita lebih tenang. Seperti kata Epictetus, manusia terganggu bukan oleh hal-hal, melainkan oleh pandangannya terhadap hal-hal itu. Maka, yang perlu kita latih bukan hanya keberanian menghadapi hidup, tetapi juga cara kita memaknai setiap peristiwa. Ketiga, dengan melatih kesederhanaan.
Semakin banyak keinginan, semakin besar kegelisahan, semakin sederhana hidup kita, semakin luas ruang untuk damai. Seneca mengingatkan, orang miskin bukanlah ia yang memiliki sedikit, melainkan ia yang selalu merasa kekurangan. Dengan mengurangi keinginan yang berlebihan, kita melepaskan diri dari jeratan kegelisahan dan perlahan menemukan ketenangan yang stabil. Keempat, dengan memilih diam daripada reaksi emosional. Banyak kegelisahan lahir karena kita terlalu cepat menanggapi, terlalu mudah terpancing. Padahal dengan menahan diri, dengan memilih diam, kita memberi ruang bagi jiwa untuk tetap jernih. Diam bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan yang menjaga batin dari kerusakan akibat kata-kata yang terucap tanpa kendali. Kelima, dengan membiasakan refleksi. Ketenangan batin bukan sesuatu yang muncul sekali lalu bertahan selamanya. Ia adalah latihan harian. Seperti seorang prajurit yang mengasah pedangnya setiap hari, kita pun perlu mengasah jiwa kita dengan refleksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah hidup sesuai dengan nilai-nilaiku hari ini? Apakah aku sudah berusaha sebaik mungkin? Apakah aku bisa menerima hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana? Pertanyaan sederhana ini membantu kita menutup hari dengan damai. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, membangun ketenangan batin adalah sebuah keberanian. Dunia akan selalu berisik, notifikasi yang tak berhenti, opini orang yang tak pernah usai, tuntutan pekerjaan yang terus bertambah. Jika kita tidak menjaga batin, kita akan mudah terseret dalam arus kebisingan itu. Tetapi ketika kita memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas dan kembali pada diri, maka kita menemukan pusat ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Ketenangan batin bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, ketenangan batin adalah kemampuan untuk tetap teguh meski masalah datang. Ia seperti pelaut yang tetap tenang menakodai kapalnya di tengah gelombang besar. Bukan karena laut menjadi tenang, melainkan karena ia tahu bagaimana mengendalikan arah layar. Maka, bangunlah ketenangan batin. Jangan menunggu keadaan sempurna, karena keadaan tak akan pernah sempurna. Mulailah dari pikiran yang lebih sederhana, dari emosi yang lebih terkendali, dari penerimaan pada hal-hal yang tak bisa diubah. Dengan cara itu kita menemukan harta yang jauh lebih bernilai daripada segala pencapaian luar. Jiwa yang damai, hati yang tenang, dan hidup yang kokoh. Poin 5. Menyaring kata-kata dan respon. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu hal yang sering kita abaikan adalah kekuatan kata-kata. Banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang keluar dari mulut bisa membangun, tetapi juga bisa menghancurkan. Kata-kata, meskipun tidak terlihat, mampu meninggalkan bekas yang jauh lebih lama daripada luka fisik. Satu kalimat yang tidak difilter, satu respon yang diucapkan dengan tergesa-gesa, bisa merusak hubungan, menghancurkan kepercayaan, bahkan meruntuhkan reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun. Karena itu, menyaring kata-kata dan respon bukan hanya soal kesopanan, melainkan juga latihan pengendalian diri dan kebijaksanaan. Seorang filsuf Stoik pernah mengingatkan, kita diberi 2 telinga dan 1 mulut agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kalimat sederhana ini sesungguhnya mengandung kedalaman makna. Dalam setiap percakapan, godaan untuk segera membalas, untuk menanggapi dengan cepat, sangatlah besar, apalagi di era digital, di mana media sosial mendorong orang untuk bereaksi spontan. Namun semakin cepat kita merespon tanpa pertimbangan, semakin besar pula peluang kita menyesal di kemudian hari. Kata-kata yang keluar tanpa penyaringan ibarat anak panah yang dilepaskan. Sekali melesat, ia tak bisa ditarik kembali. Menyaring kata-kata bukan berarti menjadi pasif atau membungkam diri. Justru sebaliknya, hal ini menuntut kecerdasan emosional yang tinggi. Saat kita memilih untuk menahan diri sebelum berbicara, kita sedang melatih kesabaran, kejernihan pikiran, dan kemampuan menilai situasi. Kita belajar bertanya pada diri sendiri, apakah yang akan saya ucapkan benar-benar perlu? Apakah kata ini bermanfaat bagi lawan bicara, atau hanya untuk melampiaskan ego saya? Apakah respon ini akan memperbaiki keadaan, atau justru memperkeruh suasana? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu membuat kita menjadi lebih bijak dalam menata ucapan. Orang bijak tidak pernah kehabisan kata-kata, tetapi ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dalam diam seringkali tersimpan ketenangan, dan dalam ketenangan seringkali lahir kebijaksanaan.
Menyaring kata-kata berarti menyadari bahwa setiap ucapan adalah cermin dari karakter. Ucapan yang jujur namun kasar dapat melukai. Ucapan yang manis namun penuh kepalsuan dapat menipu. Maka keseimbangan menjadi kunci. Jujur tetapi disampaikan dengan tenang. Tegas tetapi tanpa merendahkan. Respon juga tidak kalah penting. Banyak konflik tidak muncul dari masalah itu sendiri, tetapi dari cara orang merespon masalah tersebut. Sebuah kritik bisa dijawab dengan marah, tetapi bisa juga ditanggapi dengan tenang dan menjadikannya bahan refleksi. Sebuah hinaan bisa dibalas dengan hinaan lain, tetapi bisa juga diabaikan sehingga kehilangan kekuatannya. Dalam setiap respon, kita selalu punya pilihan. Apakah akan menambah api atau meredamnya? Kebiasaan menyaring kata dan respon membuat kita terhindar dari penyesalan. Kita tidak lagi terburu-buru mengirim pesan emosional, tidak lagi cepat marah di hadapan orang lain, tidak lagi terjebak dalam debat yang tidak perlu. Sebaliknya, kita tampil dengan wibawa, dihormati bukan karena kerasnya suara kita, tetapi karena tenangnya sikap kita. Inilah yang disebut kekuatan sejati. Kemampuan menahan diri ketika mampu meledak dan memilih bijak ketika mampu membalas. Pada akhirnya, menyaring kata-kata dan respon adalah bagian dari seni hidup sederhana namun mendalam. Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua hal perlu diucapkan, tidak semua serangan perlu dibalas, dan tidak semua percakapan perlu kita masuki. Kebijaksanaan bukan hanya terlihat dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari apa yang kita pilih untuk tidak katakan. Dengan begitu, kita bukan hanya menjaga hubungan dengan orang lain, tetapi juga menjaga ketenangan batin kita sendiri. Poin 6. Melatih disiplin dalam kesunyian. Kesunyian sering dianggap sebagai ruang hampa, sebagai keadaan yang membosankan, atau bahkan sebagai sesuatu yang menakutkan bagi sebagian orang. Namun sesungguhnya, kesunyian adalah cermin yang paling jujur. Ia memantulkan siapa diri kita sebenarnya, tanpa polesan, tanpa kebisingan dunia luar yang menutupi kekosongan di dalam. Justru dalam kesunyianlah disiplin diuji dan ditempa. Disiplin yang sejati bukanlah apa yang kita tunjukkan di hadapan orang lain, melainkan apa yang kita jalani ketika tidak ada satupun yang melihat. Banyak orang mampu tampak berkomitmen ketika berada dalam sorotan. Mereka rajin ketika diawasi, tekun ketika dinilai, bersemangat ketika diberi penghargaan. Namun bagaimana ketika semua perhatian itu hilang? Bagaimana ketika kita sendirian? Tanpa ada yang menilai, tanpa ada yang mengingatkan. Disitulah inti dari disiplin dalam kesunyian. Apakah kita tetap berlatih, tetap membaca, tetap mengerjakan kewajiban, meskipun tidak ada yang memuji atau memberi tepuk tangan? Atau justru kita lengah menunda dan membiarkan diri hanyut dalam kemalasan yang tersembunyi? Disiplin dalam kesunyian menuntut kejujuran terhadap diri sendiri. Tidak ada ruang untuk berpura-pura, karena tidak ada penonton yang bisa kita tipu. Seseorang bisa berbicara tentang tekad dan komitmen, tetapi bukti sesungguhnya hanya bisa terlihat dari kebiasaannya saat ia sendirian. Apakah ia memilih bangun pagi dan memulai hari dengan teratur? Ataukah ia menunda hingga semua kesempatan berlalu? Apakah ia tetap menepati janji pada dirinya sendiri, meski tidak ada yang tahu bila ia melanggarnya? Kesunyian melatih kita untuk bertanggung jawab pada satu hal yang paling penting, diri sendiri. Dunia luar bisa memberi motivasi, bisa memberi dorongan, bahkan bisa memberi hukuman. Tetapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa memaksa kita lebih kuat daripada keputusan kita sendiri. Disiplin adalah bentuk komitmen pribadi yang tak bisa ditukar dengan penghargaan eksternal. Ia ibarat fondasi bangunan, tidak selalu terlihat tetapi menopang seluruh struktur kehidupan kita. Latihan dalam kesunyian juga membentuk karakter yang kokoh. Orang yang terbiasa berdisiplin tanpa sorakan akan lebih tahan terhadap godaan, lebih stabil menghadapi tekanan, dan lebih tenang dalam membuat keputusan. Ia tidak butuh pengakuan untuk tetap teguh, karena ia tahu nilai sejati tidak datang dari pandangan orang lain, melainkan dari keutuhan dirinya sendiri. Bayangkan seorang penulis yang menulis setiap hari meskipun tak ada yang membaca, seorang atlet yang berlatih meskipun tak ada yang menonton, atau seorang murid yang belajar dengan tekun meskipun tak ada yang menguji. Mereka semua sedang melatih disiplin dalam kesunyian, dan ketika saatnya tiba, ketika dunia akhirnya melihat hasilnya, orang lain hanya melihat puncak gunung. Mereka tidak melihat betapa dalam dan kuatnya fondasi yang dibangun dalam kesunyian.
Namun, melatih disiplin dalam kesunyian tidaklah mudah. Godaan untuk mengabaikan, untuk menunda, untuk mencari kenyamanan instan selalu ada. Karena itu, diperlukan kesadaran yang konsisten bahwa setiap tindakan kecil hari ini membentuk siapa kita esok. Disiplin bukanlah kebiasaan yang lahir tiba-tiba, melainkan buah dari latihan yang diulang terus-menerus. Dan kesunyian memberikan ruang yang tepat untuk menanam dan memelihara kebiasaan itu. Pada akhirnya, kesunyian adalah sahabat bagi mereka yang berani menghadapi diri sendiri. Di sana kita belajar untuk tidak bergantung pada tepuk tangan, tidak menunggu validasi, dan tidak mencari alasan. Disiplin yang ditempa dalam kesunyian adalah benteng yang menjaga kita dari kelemahan diri. Ia menjadikan kita kuat bukan karena dilihat orang lain, melainkan karena kita setia pada diri sendiri. Inilah bentuk disiplin yang paling murni, yang menjadi dasar bagi keteguhan karakter sejati. Poin 7. Mengenali diri lewat refleksi manusia modern hidup dalam arus yang deras. Ponsel tak pernah berhenti bergetar. Pekerjaan datang silih berganti. Dunia luar selalu menuntut perhatian kita. Dalam hiruk-pikuk itu, banyak orang lupa satu hal yang paling mendasar. Mengenal dirinya sendiri. Kita begitu sibuk mendengarkan suara orang lain, hingga lupa mendengarkan suara hati kita sendiri. Padahal bagaimana mungkin seseorang dapat menata hidupnya bila ia bahkan tidak tahu siapa dirinya? Refleksi adalah jembatan untuk mengenal diri. Ia bukan sekadar merenung kosong, melainkan dialog batin yang jujur. Refleksi menuntut keberanian untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang aku takutkan? Apakah tindakanku hari ini sesuai dengan nilai yang aku yakini? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tetapi tidak semua orang berani menjawabnya. Karena jawaban seringkali mengungkapkan kelemahan, ketidakkonsistenan, bahkan kebohongan yang kita sembunyikan dari diri sendiri. Stoikisme mengajarkan pentingnya refleksi harian. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin ribuan pasukan, masih menyempatkan diri menulis catatan pribadi yang hari ini dikenal sebagai meditations. Di sana ia berbicara pada dirinya sendiri, menegur kelemahannya, memperkuat tekadnya, dan menuntun pikirannya agar tidak tersesat oleh ambisi dunia. Ia paham, kepemimpinan sejati bukan dimulai dari mengatur orang lain, melainkan dari menguasai diri sendiri. Refleksi juga adalah bentuk kejujuran yang paling dalam. Kita bisa menipu orang lain dengan kata-kata indah, bisa membangun citra di hadapan publik, bisa menyembunyikan sisi rapuh di balik pencapaian. Namun di hadapan diri sendiri, semua itu runtuh. Cermin batin tak dapat dimanipulasi. Kita tahu kapan kita malas, kapan kita pura-pura, kapan kita melanggar janji yang kita buat pada diri sendiri. Mengakui hal itu memang menyakitkan, tetapi hanya dengan mengakuinya kita bisa memperbaikinya. Orang yang tidak pernah berlatih refleksi akan mudah terseret arus. Ia akan meniru gaya hidup orang lain, mengejar apa yang dianggap penting oleh lingkungannya, dan akhirnya kehilangan arah. Ia mungkin kaya, terkenal, atau berkuasa, tetapi di dalam dirinya kosong karena ia tidak pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini benar-benar jalan hidupku? Sebaliknya, orang yang terbiasa merefleksi akan memiliki kompas batin yang kokoh. Ia tidak mudah iri, karena ia tahu apa yang ia butuhkan. Ia tidak mudah goyah, karena ia sadar apa yang ia perjuangkan. Ia tidak mudah terjebak dalam kebisingan, karena ia menemukan kedamaian dalam dialog jujur dengan dirinya sendiri. Refleksi bukan berarti menarik diri dari kehidupan. Justru ia adalah cara untuk hidup dengan lebih sadar. Dengan refleksi, kita belajar mengenali pola kebiasaan yang merugikan, melacak sumber kecemasan, dan memperkuat nilai yang benar-benar kita yakini. Dari sanalah lahir keberanian untuk berkata tidak pada hal yang tidak penting, dan berkata ya pada jalan yang sejalan dengan hati kita. Kesunyian memberikan ruang untuk refleksi. Di tengah diam, kita bisa mendengar bisikan hati yang tertutup oleh kebisingan dunia. Dan dalam setiap refleksi, kita menemukan diri kita kembali. Bukan diri yang diwarnai ekspektasi orang lain, melainkan diri yang asli, jujur, dan utuh. Inilah awal dari kebebasan sejati, sebab hanya mereka yang mengenal dirinya sendiri yang benar-benar mampu mengarahkan hidupnya. Maka, jangan takut pada kesunyian. Gunakanlah ia sebagai ruang untuk bercermin. Tanyakan, dengarkan, dan jawab dengan jujur. Karena mengenali diri lewat refleksi bukan sekadar latihan pikiran,
melainkan fondasi untuk hidup yang teguh, tenang, dan bermakna. Poin 8. Mengubah hidup dari dalam keluar. Setiap manusia mendambakan perubahan. Ada yang ingin lebih sukses, lebih dihormati, lebih sejahtera, atau lebih tenang. Namun kebanyakan orang memulai perubahan dari luar. Mengganti gaya hidup, mengejar simbol status, memperbaiki penampilan, atau membangun citra. Sayangnya, perubahan yang lahir dari luar seringkali rapuh. Ia bergantung pada pengakuan orang lain, pada situasi, pada keadaan yang sewaktu-waktu bisa hilang. Begitu sorotan padam, begitu lingkungan berubah, perubahan itu pun ikut lenyap. Stoikisme mengajarkan hal yang berbeda. Perubahan sejati selalu berawal dari dalam. Dunia luar hanya cermin, bukan sumber. Ketika batin seseorang damai, pikirannya jernih dan prinsipnya kokoh, maka apapun yang ia lakukan akan memancarkan keteguhan itu. Sebaliknya, bila batin kacau, pikiran keruh, dan hati penuh kegelisahan, maka sebaik apapun tampilan luar, ia tidak akan mampu bertahan lama. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan berasal dari dalam dirimu sendiri, jangan mencarinya dari luar. Pesan ini sederhana tetapi dalam. Ia menegaskan bahwa fondasi hidup bukanlah apa yang orang lihat, melainkan apa yang tidak terlihat. Pikiran, sikap, dan nilai yang kita pegang. Mengubah hidup dari dalam berarti mulai dengan meluruskan cara berpikir. Saat kita belajar membedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak, kita terhindar dari penderitaan yang sia-sia. Ketika kita belajar menahan reaksi emosional, kita menciptakan ruang untuk kebijaksanaan. Saat kita berlatih syukur dan menerima kefanaan, kita membangun hati yang lapang. Semua itu tidak terlihat dari luar, tetapi perlahan-lahan memengaruhi setiap tindakan kita. Perubahan batin tidak instan. Ia membutuhkan latihan, kesabaran, dan kejujuran. Seperti seorang prajurit yang berlatih setiap hari agar tangkas di medan perang, demikian pula jiwa perlu ditempa melalui refleksi, disiplin, dan ketabahan menghadapi kesulitan. Kesunyian menjadi ruang latihan, kesabaran menjadi senjata, dan keteguhan menjadi benteng. Dari dalam inilah kekuatan itu muncul, lalu terpancar keluar dalam bentuk perilaku, ucapan, dan sikap. Hidup yang diubah dari luar ke dalam mudah jatuh dalam kepalsuan. Kita bisa terlihat bahagia di media sosial, namun batin kosong. Kita bisa dihormati banyak orang, namun gelisah dalam hati. Kita bisa memiliki banyak, namun tetap merasa kurang. Tetapi hidup yang diubah dari dalam keluar akan kokoh. Meskipun sederhana, ia memancarkan wibawa. Meskipun tidak selalu mendapat sorotan, ia memberi ketenangan. Meskipun diuji kesulitan, ia tetap tegak. Inilah inti dari kebebasan sejati. Tidak lagi bergantung pada pengakuan, tidak lagi menunggu validasi, tidak lagi cemas pada hal-hal yang di luar kendali. Perubahan batin adalah akar yang menyuburkan cabang-cabang kehidupan. Dengan akar yang kuat, badai apapun tidak akan merobohkan kita. Maka bila engkau sungguh ingin hidupmu berubah total, jangan mulai dari luar. Mulailah dari dalam. Perbaiki pikiranmu, latih hatimu, teguhkan prinsipmu. Biarkan perubahan itu tumbuh, dan dunia akan melihat hasilnya. Sebab hidup yang diubah dari dalam akan mengubah segalanya di luar. Kita telah berjalan bersama dalam perenungan tentang diam sebagai kekuatan, tentang mengendalikan yang bisa dikendalikan, tentang berhenti membandingkan diri, hingga menemukan ketenangan batin melalui refleksi dan disiplin. Semua ini menuntun pada satu inti sederhana. Perubahan hidup sejati tidak datang dari luar, melainkan lahir dari dalam diri. Stoikisme mengajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri, teguh dalam kesunyian, dan berani menata hidup tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Senandika filsafat hadir bukan sekadar untuk memberi kata-kata indah, melainkan untuk mengingatkan Anda bahwa perjalanan terbesar adalah perjalanan ke dalam. Bila Anda ingin hidup yang lebih tenang, lebih kokoh, dan lebih bermakna, mulailah dari diri sendiri. Bergabunglah dengan ruang renung ini, ikuti setiap pembahasan, dan biarkan kebijaksanaan kuno menjadi panduan bagi langkah modern kita. Karena saat Anda berubah dari dalam, seluruh hidup Anda akan berubah total.